kesempatan kali ini saya bakal mempresentasikan tentang hubungan uang saku dengan kehadiran siswa-siswi SMA 13 pada bulan Februari. Sebelum itu, yang terhormat Ibu Alaihsum selaku guru matematika wajib dan guru pembimbing saya dalam melakukan penelitian ini yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini. Sebelumnya nih, kalian sering gak sih kayak di media sosial atau di saat kalian lagi COVID tuh terutama kan banyak tuh yang ngomong kayak gue sebenarnya nggak dapat uang jajan karena nggak sekolah. Nah dari situ tuh itu alasan saya kenapa saya pernah melakukan penelitian ini. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Kriswara Kusuma, saya dari kelas 11 1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 13 Jakarta. Umur saya saat ini 18 tahun. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu adalah pendahuluan pertama, latar belakang. Pertama, fenomena di media sosial. Tanpa uang jajan, sebagian besar siswa lebih memilih bolos atau izin. Nah, ini sama seperti yang tadi saya bilang. Sebagian besar siswa memilih bolos atau izin karena dia nggak dapat uang jajan. Jadi kayak merasa males lah nggak dapat uang jajan, nggak dapat penghasilan harian. Lalu yang kedua, banyak siswa yang sekolah bukan cuma untuk belajar, tapi demi uang jajan dan nongkrong. Ini juga banyak kejadian teman-teman. Jadi mereka di sekolah ini bukan cuma fokus belajar, tapi malah fokus mikirin uang jajan. Bu nanti habis istirahat pengen nongkrong tuh habis pulang pengen sini dulu. Nah, itu dia alasannya ini. Lalu akibatnya muncul kebiasaan buruk seperti kurang fokus belajar, malas mengerjakan tugas, dan juga kurang menghargai fasilitas sekolah. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas penelitian bahasa statistika matematika wajib saya, yaitu membuktikan apakah uang saku faktor utama atau hanya kebiasaan buruk yang berkembang di negara kita. Lalu strategi kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu adalah adakah hubungan antara jumlah uang saku dengan tingkat kehadiran siswa. Lalu yang kedua, seberapa kuat hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara jumlah uang saku dengan tingkat kehadiran siswa. Lalu tujuan penelitian saya, yang pertama, mengetahui apakah ada hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa. Yang kedua, mengukur tingkat hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara jumlah uang saku dengan tingkat kehadiran siswa. Oke, strategi keempat, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bagi peneliti. Bagi peneliti itu adalah menambah wawasan tentang hubungan uang jajan dengan kehadiran siswa yang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis dan presentasi. Nah, terus bagi umum juga nih menjadi bahan refleksi bagi siswa, guru atau orang tua tentang pengaruh tentang kebiasaan soal uang jajan terhadap kehadiran dan pola belajar di sekolah, serta pembelajaran dalam pengalaman menggunakan metode Sketchbook. Lalu strategi 6, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Ini ruang lingkupnya yang sama 2 dan keterbatasan penelitian yang ketiga. Ruang lingkup yang pertama itu adalah fokus pada siswa kelas 11 SMA 13 dengan objek hubungan uang saku dan kehadiran siswa. Lalu uang saku adalah dana dari orang tua untuk kebutuhan sekolah. Jadi uang saku yang saya maksud ini adalah uang saku yang benar-benar buat sekolah aja, nggak buat kayak nongkrong, nggak buat kayak apa, buat yang lain-lain. Kan biasanya dikasih uang jajan lagi tuh kan, saya dari uang saku. Terus juga sedangkan kehadiran itu dari jumlah hadir di sekolah dalam 1 bulan. Ini juga bukan dari seberapa telat dia datang, bukan dari kan semacam apa. Ini pokoknya benar-benar cuma seberapa sering dia hadir di sekolah kita. Lalu keterbatasan penelitiannya ini berlaku hanya untuk siswa kelas 11 SMA 13, bergantung pada kejujuran siswa dan tidak membahas faktor lain seperti pergaulan atau kondisi keluarga. Jadi kan banyak nih kan sebenarnya keterbatasan misalnya penelitian ini. Kayak contoh, siswa-siswa bisa aja kayak berbohong gitu kayak gue tetap sekolah dan sebagainya macamnya. Dan juga ini kan berlaku di SMA 13 ya, yang dimana SMA 13 ini bisa dibilang rata-rata anaknya lumayan rajin lah, dan juga pergaulannya lumayan bagus. Jadi siswa-siswa di sini ya lebih dominan buat masuk tanpa menggunakan pelajaran. Lalu yang kedua kita bakal membahas tentang hasil dan pembahasan saya. Oke, 4.1, deskripsi data penelitian. Di sini menunjukkan tabel 4.1 distribusi jumlah uang saku siswa. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi di sini ada rentang uang saku dari 10.000 sampai 19.999 dan sampai maksimal itu ada di 55.000. Yang total jumlah siswanya adalah 54 dan persentase sampai 100%. Lalu tabel kedua menunjukkan distribusi tingkat kehadiran siswa selama bulan Februari. Di sini jumlah kehadiran saya bagi menjadi saya hanya menunjukkan tiga bagian dari jumlah. Itu ada orang yang hadir pada tanggal 26 sebanyak 2 hari, orang yang hadir sebanyak 27 hari sebanyak 5 siswa, lalu orang yang hadir sebanyak 28 hari sebanyak 27 siswa. Lalu tabel 4.3 distribusi pengaruh pemberian uang jajan yang kurang. Jadi kemarin saya sempat bikin pertanyaan juga buat mereka, kalau misalnya aja uang jajan yang dikasih sama orang tua buat sekolah itu kurang, itu bakal berpengaruh nggak sih buat kehidupan mereka di sekolah, kayak buat belajar dan sebagainya macam. Dan 9 siswa menjawab itu berpengaruh. Dan sisa yang lain 25 siswa itu menjawab tidak berpengaruh.
Ya. Lalu tabel 4 yang keempat yang membahas tentang distribusi pengaruh pemberian uang jajan yang lebih. Saya juga memberikan pertanyaan, kalau misalnya kamu dikasih sama orang tua uang jajan yang lebih, itu bakal berpengaruh nggak buat kehidupan sekolah kamu? Dan sebanyak 27 siswa menjawab berpengaruh. Dan ini berpengaruh hanya 7 siswa. Nah, di sini saya juga kasih pertanyaan nih ke mereka nih. Nah, kalau misalnya di sekolah, kalian lebih milih buat belajar, jajan, atau mungkin setara? Dan faktanya ya, fun fact ya, ternyata yang belajar itu 9 siswa dan yang jajan hanya 6 siswa. Tapi yang bilang setara itu sebanyak 19 siswa. Kita lanjut ke bab 4.2, yaitu adalah analisis hubungan antara variabel. Di sini tujuan sama ini adalah untuk mengetahui hubungan antara durasi cerita. Salah ya. Nah, di sini kalian lihat ya, di sini uang jajan itu ada di X dan absen itu ada di Y. Dengan jumlah uang jajan sigma X nya itu adalah 784.000 dan sigma Y nya itu adalah 944. Lalu sigma X nya itu ada 21764.000. Lalu sigma Y nya itu ada 26.220 dan sigma XX nya ada 21 miliar. Nah, lanjut di sini saya bakal melakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi ini, yaitu adalah R sebagai koefisien korelasi. Di sini kita akan mencari R dan dibuatlah perhitungan saya seperti ini. Dengan koefisien korelasinya itu adalah min 0,02. Lalu koefisien determinasinya adalah 0,0004. Oke, lalu kita juga nyari hubungan antara variabel ini ya dengan rumus seperti itu. Ya, oke, perhitungan saya. Nah, di sini adalah ini screenshot graph dari penelitian saya lagi. Dan di sini terbukti ya teman-teman, jadi saya sudah melakukan perhitungan dan ternyata sama hasilnya. Lanjut kita ke interpretasi hasil penelitian. Data menunjukkan mayoritas siswa, yaitu sebanyak 79,41%, hadir penuh sebanyak 28 hari tanpa dipengaruhi besar kecilnya uang saku. Dan persamaan regresi Y 27,79255919 min 0,000127 dan X ya. Koefisien korelasinya atau R itu sama dengan 0 min 0,0205, yaitu adalah hubungan negatif sangat lemah ya, karena kalian bisa lihat di sini dia memiliki koefisien negatif dan juga hasilnya sangat kecil, jadi sangat lemah. Lalu koefisien determinasinya R kuadratnya yaitu adalah 0,0004, yaitu hanya 0,42% variasi kehadiran dijelaskan oleh uang saku. Lalu yang kedua, meski tidak berpengaruh langsung pada kehadiran, 79,41% siswa yang merasa uang jajan meningkat bahkan meningkatkan semangat mereka. Jadi tadi saya bilang ya, uang jajan kalau misalnya mereka kurang itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya uang jajan mereka ditambah, itu bakal sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga, sebagian besar siswa sebanyak 55,88% menyeimbangkan fokus antara belajar dan jajan, dan 26,47% lebih prioritaskan belajar dan sisanya memilih buat jajan. Dan sini saya mau menggunakan pengujian hipotesis. Ya. Dan hasil analisis menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah uang jajan dengan mahasiswa. Ya, jadi salah satunya hipotesis alternatifnya tidak ada hubungan positif yang signifikan antara jumlah uang saku dan tingkat kehadiran siswa di sekolah, dan hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah uang saku dan tingkat kehadiran siswa di sekolah. Oke, ini kesimpulan ini untuk menjawab dari rumus masalah yang tadi saya cantumkan. Yang pertama, apakah ada hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa? Secara statistik ini tidak ada hubungan yang bermakna. Tidak ada hubungan yang bermakna. Nilai korelasi sama dengan min 0,0205 menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan nyaris tidak ada. Lalu pertanyaan kedua, seberapa kuat hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa? Yaitu sangat lemah. Koefisien determinasi hanya 0,42%, artinya kurang dari 1%. Variasi kehadiran siswa dapat dijelaskan oleh uang saku. Jadi sangat rendah ya teman-teman. Lalu bagaimana bentuk hubungan antara uang saku dengan kehadiran siswa? Nah, berdasarkan persamaan regresi yang tadi saya buat, itu setiap pertambahan 1 rupiah pada uang saku hanya meningkatkan kehadiran sekitar 0,0000128 hari, sehingga efeknya sangat kecil dan tidak signifikan sama sekali. Lalu di sini saya buat saran juga, saran buat sekolah, orang tua, pendidik seniman dan siswa.
buat sekolah dulu. Menurut sekolah, kita harus bisa nih menciptakan suasana nyaman dalam mengumpulkan data dari siswa. Lalu tambahkan edukasi keuangan sederhana dalam pembelajaran, berikan perhatian terhadap kondisi ekonomi untuk mendukung semangat belajar. Jadi di sini saya merasakan banyak kekurangan sebenarnya dari penelitian saya ini. Ya terutama dari pihak sekolah juga, bukan dari pihak sekolah sih. Buat penelitian selanjutnya, pokoknya saya merasa kalau misalnya siswa ini saya merasa banyak yang membohongi dirinya sendiri gitu. Dia bilang kalau misalnya dia sekolah kalau misalnya jajannya kurang itu bakalan tetap sekolah. Tapi menurut saya ya itu bukan jawabannya dia. Menurut saya aja sih. Menurut seorang untuk orang tua uang jajan penting untuk kenyamanan, tapi bukan penentu utama kehadiran. Lalu jaga komunikasi terbuka soal penggunaan uang jajan. Jadi orang tua juga harus bisa mengedukasi anaknya agar uang jajan ini yang mereka kasih itu bukan buat penentu semangat dia sekolah, tapi juga harus bisa manajemen uang, terus juga harus bisa apa ya? Jangan dibuat buat penyemangat sekolah. Nah, terus juga berikan dukungan emosional dan motivasi belajar. Lalu untuk peneliti selanjutnya, gunakan metode survei yang menjaga privasi siswa. Nah, yang tadi saya bilang nih, banyak siswa tuh yang merasa kayak kurang nyaman gitu kalau misalnya saya tanya-tanya soal hal-hal kayak gini. Saya nggak tahu ya, ini mungkin menurut mereka sensitif apa enggak. Karena ya mereka sih banyak kayak jujur ragu-ragu gitu jawabnya kayak kadang jawabnya misalnya dia enggak dia jadi gini. Gitu. Terus kembangkan instrumen penelitian yang mendorong kejujuran responden. Ini dia yang saya maksud nih. Jadi banyak responden yang mungkin menurut saya kurang jujur dalam menjawab pertanyaan saya. Terus tambahkan faktor lain seperti motivasi belajar atau kondisi keluarga dalam penelitian berikutnya. Lalu untuk siswa kita nih ya, biasakan mengatur uang jajan dengan bijak. Pahami bahwa kehadiran di sekolah adalah tanggung jawab pribadi dan isi kuesioner dengan jujur agar penelitian bisa menghasilkan data yang bermanfaat. Lalu yang terakhir kita bakal lihat lampiran dan daftar pustaka. Ini adalah lampiran saya. Ya halo. Aku boleh nggak sih ngasih beberapa pertanyaan ke kamu? Boleh banget dong. Boleh. Boleh banget. Jadi ini pertanyaannya seputar tentang hubungan antara uang jajan dengan kehadiran kamu di sekolah. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Boleh langsung aja. Oke. Pertanyaan pertama apa? Pertama, biasanya kamu dikasih uang jajan berapa sih per hari sama orang tua? Kalau untuk uang jajan sendiri per hari diberikan sama orang tua itu sekitar 20.000 per hari. 20.000 per hari ya? Nah, Oke. 20.000 per hari. Terus kalau misalnya nih, kamu lagi ngambil uang, kamu bakal tetap ke sekolah nggak? Atau jadi kayak males gitu ke sekolah? Kalau untuk hal itu sendiri sih nggak ada pengaruhnya ya. Mungkin kalau uang jajan sendiri ya nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu berpengaruh gitu ya sekolah. Soalnya emang tujuan ke sekolah sendiri kan bukan buat hanya jajan doang sih, buat belajar dan yang tentunya nimba ilmu juga gitu. Oke. Terus nih, kalau misalnya kamu dapat uang jajan lebih, kamu bakal lebih semangat sekolah nggak? Atau malah biasa aja? Kalau untuk mendapatkan uang jajan yang lebih, mungkin bisa jadi mood booster juga ya. Ya. Jadi lebih semangat juga, karena dengan uang jajan yang ditambahkan itu kita bisa buat berbagai hal gitu. Kayak misalnya untuk nabung ataupun ya kita bisa jajan sesuai kita gitu. Oke. Terus kalau misalnya dibandingin nih, kan tadi kamu bilang kalau misalnya sekolah tuh nggak cuma belajar, nggak cuma buat jajan doang, Benar. tapi buat belajar juga. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita bandingin, kamu lebih semangat datang sekolah buat belajar atau buat jajan dan ketemu teman? Kalau untuk itu sendiri sih sebenarnya lebih ke kita belajar sih sama ketemu teman. Kalau untuk jajan sendiri sih kurang tertarik lah, maksudnya kurang ada keinginan banget buat jajan gitu di sekolah. Soalnya emang belajar sama ketemu teman tuh lebih menarik buat kita datang sekolah gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas informasinya yang tadi berikan. Ya. Oke, terima kasih Hafiz. Sama-sama. Dan ini daftar pustaka yang saya Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya beri dapat bermanfaat, terutama buat kalian dan peneliti-peneliti selanjutnya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar dan dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.